Filsafat mendalam dan filsafat dangkal. Dua corak berfilsafat ini akan kita percakapkan di Bukan Ahli Filsafat. Teman-teman, selamat datang ya. Jikalau teman-teman untuk pertama kalinya hadir dan menemukan channel ini dan mulai memeriksa apakah ada hal-hal penting atau ada sesuatu yang bisa menambahkan kekayaan ya berpikir teman-teman, ya harapannya ya, teman-teman bisa bergabung bersama dengan channel ini yang akan mempercakapkan ya aktivitas berfilsafat dengan cara yang biasa, dengan cara yang sederhana, bahkan nyaris ya tidak disadari sedang berfilsafat, tetapi tidak menghilangkan potensi capaian ya berfilsafat yang di atas rata-rata. Karena itu saya menamakan channel ini Bukan Ahli Filsafat, tetapi orang yang sadar berfilsafat. Baik, apa yang dimaksud dengan filsafat mendalam dan filsafat dangkal? Ya, tentu ini dua kutub ya, satu dangkal, satu dalam. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara tentang filsafat mendalam dan dangkal ini, bisa kita analogikan ya, kita bisa sebut saja perbandingannya begini, pengibaratannya seperti ini. Teman-teman ingin ya, Anda berada di sebuah pantai yang Anda berdiri dan tidak terkena air. Nah, dan kemudian Anda mengambil satu tindakan sadar, melangkahkan kaki teman-teman ke tepi ya, garis air dan menyentuhkan kaki teman-teman di air. Nah, kemudian terus-menerus ya Anda lanjut dan kemudian mata kaki Anda tertutup oleh air. Berikutnya Anda terus maju, lutut Anda tertutup oleh air. Seterusnya pinggang tertutup, leher tertutup, bahkan kemudian Anda ya sudah kehilangan ya penglihatan. Artinya orang sudah tidak bisa melihat Anda dan kemudian Anda berbalik arah ke dalam, menukik ke dalam dan kemudian terus-menerus menjelajahi ya dasar dari tepi laut itu ya. Itulah proses sederhana untuk memahami apa yang disebut dengan mendalam ya. Analogi yang lain, perbandingan yang lain atau perumpamaan yang lain bisa dihadirkan ya. Kita tahu bahwa ketika teman-teman ingin pergi dari Surabaya ke Jakarta ya, pergi dari Bandung ke Jakarta, ya, Anda akan melakukan sebuah perjalanan yang disebut dengan ratusan kilometer, 900 kilometer atau berapa saya kurang tahu persis. Nah, Anda bisa bayangkan ya, perjalanan Anda dimulai dengan yang namanya 1 meter pertama atau 30 cm pertama seukuran kaki ya. Dan Anda terus melangkah. Melangkah terus-menerus sampai melewati puluhan kilometer, ratusan kilometer dan tiba di tempat. Itu sebuah proses yang begitu panjang. Nah, ini yang disebut dengan filsafat mendalam ya. Artinya filsafat mendalam ini sejajar, selaras dengan filsafat yang disebut dengan filsafat proses. Ya, ada sebuah proses yang memakan waktu, sebuah proses yang harus memenuhi tahapan-tahapan tertentu supaya memenuhi kriteria ya apa yang ingin kita capai. Kalau teman-teman perhatikan di belakang saya ya, koleksi buku-buku yang saya miliki itu adalah histori ya, sebuah cerita terkait dengan sebuah perjalanan di mana pertama kali membeli satu buku, kemudian membacanya ya, membeli lagi satu buku, membacanya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai puluhan tahun aktivitas itu dilakukan sampai sekarang ya, lebih dari 20 tahun. Nah, dengan bacaan yang kemudian terakumulasi dari satu kalimat menuju kalimat yang lain, dari satu paragraf menuju paragraf yang lain, dari satu ide menuju ke ide yang lain, dari sebuah gugusan pemikiran menuju gugusan pemikiran yang lain, ini sebuah proses yang berlangsung yang tentu belum bisa dikatakan menuju pada apa yang disebut dengan proses filsafat mendalam. Ya, itu bisa dikatakan sebagai sebuah filsafat meluas. Karena ada banyak ya pikiran-pikiran yang berasal dari kategori-kategori keilmuan yang berbeda. Ada gugusan politik ya, buku-buku politik, buku-buku ekonomi, buku-buku sejarah,
buku-buku sastra, buku-buku keagamaan, buku-buku filsafat, buku-buku apa saja yang saya sukai, ya. Dan itu menjadi membawa pada sebuah proses, ya, yang meluas. Nah, ketika kita berbicara tentang sebuah proses yang mendalam, ini lain lagi, ya. Proses mendalam itu, ya, misalkan Anda memikirkan satu pokok tertentu, filsafat misalkan, atau politik, ya, kita bicara tentang politik. Nah, politik punya dimensi keluasannya. Ada konteks keadilan, ada konteks kebijakan, ada konteks kepemimpinannya, dan seterusnya. Sehingga ketika teman-teman mau mendalami filsafat politik, maka paling tidak teman-teman akan memasuk pada celah tertentu, ya, terowongan tertentu. Misalkan teman-teman mau bicara tentang persoalan keadilan, nah, maka dimulailah sebuah perjalanan yang namanya, ya, perjalanan menapaki, ya, melakukan penelusuran, ya, ada apa di kedalaman, ya, di kedalaman topik terkait dengan keadilan. Semakin banyak kita membaca wawasan-wawasan yang terkait dengan persoalan diksi atau kata-kata keadilan, ya, adil, keadilan, bahkan dari konteks gramatikalnya saja, dari tata bahasanya saja, teman-teman akan mulai melakukan apa disebut dengan digging, ya, digging atau menggali, ya. Nah, di sini menggali itu artinya sederhana sekali. Teman-teman mulai mencari arti di kamus kata adil itu apa, ya. Kemudian Anda cermati, ya, bagaimana kata adil itu didefinisikan dan dikaitkan dengan hal-hal yang lain. Sehingga teman-teman juga harus kemudian mendalami bagian yang lain, ya, pada cakupan spektrum pengertian dari adil itu. Terus menerus, terus menerus, terus menerus, bahkan bukan hanya dalam sisi dictionary-nya, bukan dari sisi persoalan kamusnya, tetapi kita mempelajari tentang siapa-siapa pemikir-pemikir yang mendefinisikan itu, yang mengkonstruksikan tentang pemikiran di seputar tema keadilan atau topik atau gagasan keadilan. Ya, semakin banyak teman-teman kemudian kita memikirkan semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipikirkan oleh orang-orang banyak terkait tentang tema keadilan, maka teman-teman akan mendapatkan perspektif yang mendalam, ya, dan diikuti dengan perspektif yang meluas di seputar itu. Artinya keluasannya tidak seluas dengan keluar dari topik-topik itu, tetapi keluasannya adalah semua hal-hal, ya, kalau dikatakan dalam konteks sistem ada subsistemnya, ya, yang sangat dekat kaitannya, erat, ya, erat kaitannya dengan apa yang kita pikirkan tentang keadilan, ya. Nah, di situ. Jadi perspektif filsafat mendalam itu hanya bisa dilakukan dengan sebuah perjalanan, dengan sebuah upaya untuk menempuh, menjelajah semua kemungkinan-kemungkinan yang ada kaitannya dengan persoalan konteks keadilan. Nah, disitulah, ya, makanya berpikir mendalam, berfilsafat mendalam, menuntut Anda menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang teliti, menjadi orang yang betul-betul mau memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan, ya, yang ada kaitan langsung dengan tak langsung, ya. Nah, ini membutuhkan satu sikap berpikir yang punya daya jelajah, yang datang dari orang yang punya hati, ya, semangat yang berkobar-kobar, yang ingin dalam bahasa gaulnya itu kepo dengan hal itu, ya. Jadi ingin tahu, curiosity, ya, keinginan, spirit untuk ingin tahu, ingin tahu, ingin tahu, ingin tahu. Sehingga dalam sebuah proses mendalami itu muncullah keraguan-keraguan, jangan-jangan bukan ini, ya. Bagaimana kalau yang ini? Sepertinya sangat mungkin itu terjadi seperti ini. Nah, itulah yang kemudian membawa teman-teman ditarik masuk jauh lebih dalam. Kalau teman-teman menggali tanah atau menggali sumur dengan tangan sendiri, Anda bisa bayangkan bahwa tangan Anda itu harus jauh lebih rajin, lebih berdaya, ya, seperti itu. Dan kemudian tangan Anda membutuhkan tangan yang lain, artinya alat bantu yang lain. Nah, alat-alat bantu yang lain itu bukan hanya pikiran teman-teman sendiri, ya, bisa jadi pemikiran orang lain yang sudah menggali terlebih dahulu. Ya, jadi sebagai pendatang yang berikutnya, kita perlu memperhatikan apa-apa yang sudah digali, yang sudah didalami oleh para pemikir-pemikir yang lain, sehingga
itu seolah-olah memberikan alat bagi kita mempercepat proses kita menggali. Karena sekali lagi ya, hidup kita ini kan limit edition ya, artinya dari sisi usia ada batasannya, dari sisi kemampuan fisik untuk menjadi support system dalam upaya menggali itu juga ada batasannya, sehingga filsafat mendalam itu butuh ya perangkat-perangkat atau instrumen-instrumen yang lain yang sudah digali oleh orang lain, yaitu bisa saja merupakan informasi atau data ya, atau sistem teori atau sistem filsafat ya, filosofi itu sendiri. Nah, saya kira teman-teman, prinsipnya buat saya adalah ketika teman-teman ingin berfilsafat mendalam ya, butuh satu sikap yang rajin ya, bukan otak yang kemudian selalu berurusan dengan kemalasan-kemalasan ya, ketidakberdayaan, keluhan-keluhan kronis dan seterusnya. Jadi di sini saya ingin mendorong teman-teman, menggalilah sedikit demi sedikit ya, berproseslah ya, dan tentu cerdik, memanfaatkan pemikiran-pemikiran yang sudah mendalam sehingga Anda punya alat yang begitu powerful dalam rangka mengakrabi pemikiran-pemikiran yang Anda inginkan menjadi bagian dari sistem berpikir filsafat teman-teman sekalian, bukan ahli filsafat.